Hai teman-teman, berikut video proyek perkembangan peserta didik kelompok 5 yang beranggotakan Maria Enlumban Siantar, Marta Rotua Purba, Melba Damanik, Meli Amanda Simalongo, dan Natalia F. Purba dengan dosen pengampu Dr. Yasara Todowau MPD. Adapun topik yang kami angkat yaitu mengenai peran pendidik dalam mengatasi permasalahan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam ukuran atau fisik atau perubahan yang secara signifikan terlihat pada material sesuatu sebagai akibat dari rangsangan atau stimulus dari lingkungan sekitar. Kedua, perkembangan. Perkembangan adalah proses yang berlangsung sejak konsepsi lahir sesudahnya di mana badan, otak, kemampuan, dan tingkah laku pada usia dini, anak-anak, dan dewasa menjadi lebih kompleks dan berlanjut dengan kematangan sepanjang hidup. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan cenderung lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Yang kedua, berlangsung pada suatu titik optimum dan kemudian menurun menuju pada keuntungannya. Contohnya ukuran berat badan, tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, dan umur tulang. Yang kedua, perkembangan. Yang pertama, cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan mental atau rohani. Perkembangan rohani tidak terhambat walaupun keadaan jasmani sudah sampai pada puncak pertumbuhannya. Contohnya, bertambahnya kemampuan dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, perilaku sebagai kemampuan dalam mengatur struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dengan pola yang teratur. Jenis-jenis perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan sikap kognitif. Yang ketiga, perkembangan sifat dalam emosional. Yang keempat, perkembangan bahasa. 5. Perkembangan kepribadian. 6. Perkembangan sosial. Dan yang terakhir, perkembangan moral dan perkembangan agama. Masalah yang sering dihadapi peserta didik. 1. Problema fisik dan motorik. Pada usia sekolah, khususnya setelah anak menyelesaikan sekolah dasar, ditandai dengan pertumbuhan fisik yang cepat, perkembangan fisik motorik dan ini tidak sesuai harapan dan menimbulkan rasa tidak puas dan kurang percaya diri. Hasil tidak puas melahirkan tindakan antisosial, mencari-cari perhatian, dan sebagainya. Kedua, problema perkembangan kognitif dan bahasa. Ketika memasuki bangku sekolah, anak kita mampu atau tidak berkesempatan mengoptimalkan perkembangan intelektual, sangat mungkin kemampuan intelektualnya tidak akan berkembang optimal. Dengan serba keterbatasan yang ada, maka tidak mungkin potensi anak tidak berkembang, yang kemudian mengurangkan masa depannya atau menimbulkan frustasi. Tiga, problema perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Pada usia sekolah disebut pula sebagai masa kehausan sosial. Hal ini ditandai dengan timbulnya keinginan bergaul dan diterima oleh anggota kelompoknya. Yang keempat, problema perkembangan kepribadian dan emosional. Masa usia sekolah merupakan waktu yang tepat untuk menentukan identitas dirinya. Usaha menemukan identitas ini dapat berupa tindakan coba-coba, mengidentifikasikan diri, atau melakukan imitasi. Berdasarkan riset yang telah kami lakukan di SMP Negeri 4 Tanjung Merawa, perkembangan emosi merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi pendidik dalam mengajari peserta didik. Berdasarkan video, tampak beberapa siswa saling berargumen sehingga menimbulkan emosi dan menimbulkan keributan dalam kelas. Namun, beberapa temannya saling mengingatkan sehingga kondisi kelas kembali kondusif dalam proses pembelajaran. Upaya yang dilakukan pendidik untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertama, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, bahaya seks bebas dan penyalahgunaan narkoba serta miras. Kedua, membantu peserta didik mengembangkan sikap apresiatif terhadap postur tubuh atau kondisi dirinya. Ketiga, memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Keempat, melatih peserta didik mengembangkan resiliensi atau kemampuan bertahan dalam kondisi sulit dan penuh godaan. Kelima, menjalin hubungan yang harmonis dengan peserta didik dan bersedia mendengarkan keluhan dan problem yang dihadapinya. Keenam, memupuk spirit keagamaan peserta didik melalui pembelajaran, pendidikan agama, serta humanis dan lebih toleran. Ketujuh, menerapkan model pembelajaran pendidikan agama yang memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, reflektif, dan positif. Delapan, membantu peserta didik mengembangkan etos kerja yang tinggi dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Merumuskan tujuan kurikulum pendidikan agama yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan kesembilan, pendidik harus menjadi figur dan teladan yang baik bagi peserta didiknya. Serta kesepuluh, pendidik harus mampu membentuk kepribadian yang sehat bagi peserta didiknya. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam peningkatan ukuran atau fisik, atau
atau perubahan yang secara signifikan terlihat pada material sesuatu sebagai akibat dari rangsangan atau stimulus lingkungan sekitar. Perubahan ini dapat berupa pembesaran atau pertambahan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan didefinisikan sebagai kemajuan menuju kedewasaan. Perkembangan individu dari masa anak-anak menginjak ke remaja, dan dari remaja menginjak ke dewasa. Pada masa itu, peserta didik melalui masa remaja. Masa remaja ini rentan sekali akan godaan yang datang, mulai dari godaan perempuan, sehingga banyak para remaja yang tidak kuat imannya melakukan hubungan di luar nikah, maraknya narkoba, dan miras mengintai para pemuda dengan maksud untuk merusak generasi muda bangsa. Sekian video proyek perkembangan peserta didik dari kelompok 5. Terima kasih.